Sebelum Kalimantan, wilayah yang berbatasan dengan Malaysia ini terkontaminasi dengan hawa politik, warga Dayak dan suku asli Kalimantan itu hidup damai dan berdampingan dengan kaum peranakan Tionghoa. Namun semua itu berubah. Hubungan yang harmonis antara warga Dayak dan Tionghoa itu telah hilang setelah terjadinya gerakan 30 SPKI tahun 1965. Gelombang politisasi yang memanas di tingkat nasional akhirnya sampai juga di Kalimantan Utara yang pada saat itu masih termaksud wilayah Kalimantan Barat. Dan akhirnya terjadilah peristiwa tragedi Mangkok Merah yang menambah daftar panjang tragedi kemanusiaan bernuansa politis dan SARA di Indonesia. Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Untuk teman-teman semua yang baru datang di Teman Cerita Channel, selamat datang. Dan jangan lupa subscribe dan like serta komen dan share kepada teman-teman yang lain agar teman-teman semua dapat info sejarah, info menarik dan juga story time horor dari Teman Cerita. Kali ini Teman Cerita akan membahas tentang sejarah tragedi Mangkok Merah yang terjadi di Pulau Kalimantan. Tragedi atau peristiwa pengusiran dan pembantaian etnis Tionghoa yang ada di Indonesia pada kala itu. Untuk itu, simak baik-baik videonya sampai habis agar tidak salah paham. Memanasnya relasi masyarakat Dayak dengan warga keturunan Tionghoa di Kalimantan bagian utara dan barat dimanfaatkan dengan betul oleh aparat militer kala itu. Militer pun meminta dukungan dari mantan gubernur Kalimantan Barat sekaligus tokoh yang sangat berpengaruh dan sangat disegani oleh warga Dayak. Dalam hal ini Yohanes Chrysostomus Ovang Orei. Masyarakat Dayak kala itu dihimbau untuk ikut berpartisipasi bersama aparat militer untuk menumpas PGRS atau Paraku. Pada saat itu, militer membuat dan melakukan propaganda dengan menyebarkan isu bahwa orang-orang komunis tidak menyukai sistem adat Dayak. Para panglima dari kalangan orang-orang Dayak direkrut dengan dalih PGRS atau Paraku akan menguasai Kalimantan Barat. Pada saat itu para pembuka Dayak diprovokasi dan diberikan pemahaman bahwa PGRS atau Paraku adalah komunis yang tidak beragama dan orang Dayak tidak bisa hidup bersama-sama dengan komunis. PGRS, Paraku disebut sebagai Cina Sarawak yang ingin memecah belah wilayah keamanan Indonesia. Itulah propaganda militer pada saat itu. Melalui siaran Radio Republik Indonesia Pontianak pada tanggal 21 September tahun 1967, Yohanes Chrysostomus mengultimatum kepada warga peranakan Tionghoa untuk meninggalkan wilayahnya dan pindah ke kecamatan terdekat. Pada tanggal 11 Oktober 1967, diumumkan kepada seluruh kepala kampung agar menghadiri pertemuan besar dan siap-siap melakukan gerakan demonstrasi. Di luar dari persoalan intrik politik yang terjadi kala itu, masyarakat Dayak di sana mulai tersulut marah. Tradisi Mangkok Merah yang merupakan simbol dimulainya perang dalam tradisi Dayak pun dipersiapkan. Istilah Mangkok Merah dipakai untuk media persatuan suku Dayak bila merasa kedaulatannya dalam bahaya besar. Panglima suku yang biasanya mengeluarkan mangkok merah yang berisi arang, daun juang, bulu ayam dan darah babi untuk diedarkan dari kampung ke kampung secara cepat. Gerakan Mangkok Merah menjadi sentimen rasial dengan mengidentikan keturunan etnis Tionghoa sebagai anggota Paraku atau PGRS.
Masyarakat dari etnis Tionghoa tanpa pandang bulu menjadi korban gerakan demonstrasi. Aparat pun kewalahan membendung gerakan yang sudah sangat luas ini. Kemudian terjadilah perburuan warga Tionghoa di Kalimantan bagian barat dan utara. Pasukan Dayak menyisir satu demi satu wilayah pemukiman warga peranakan Tionghoa. Salah satunya pada akhir Oktober 1967 yang menyasar sampai wilayah Anjungan, Mandar, dan Manjalin. Pada tanggal 14 November 1967 bergabunglah sejumlah suku Dayak lainnya dari Pedalaman. Aksi kekerasan pun semakin besar, bahkan mereka bergerak di luar kontrol. Sepanjang pekan-pekan berikutnya terjadi deretan pembantaian massal yang banyak menelan korban jiwa. Van Houten mengungkapkan kekerasan mencapai puncaknya pada bulan November 1967. Para penyerang dengan senjata berburu mulai membunuh orang-orang keturunan etnis Tionghoa dan membakar harta bendanya. Toko-toko Cina dibakar, mayat-mayat korban dibariskan di jalan. Menurut riset Superman dalam jurnal Peristiwa Mangkok Merah di Kalimantan Barat tahun 1967, peristiwa Mangkok Merah diperkirakan secara langsung menewaskan hampir 2.000 sampai 3.000 orang. Namun, dampak secara tidak langsung diperkirakan lebih besar lagi. Dampak secara tidak langsung itu adalah terjadi gelombang warga Tionghoa yang mengungsi. Awalnya para pria berniat untuk tetap tinggal, namun pada akhirnya mereka terpaksa ikut mengungsi. Sementara kaum perempuan dan anak-anak melarikan diri atau bersembunyi dari penyerangan di berbagai tempat. Diperkirakan sekitar 50.000 sampai 80.000 orang Tionghoa bergerak menuju pesisir Kalimantan Barat, yakni ke Pontianak dan Singkawang. Lebih dari 5.000 orang pengungsi tewas akibat masalah kesehatan, kebersihan, dan kekurangan pangan, baik dalam perjalanan ataupun di tempat pengungsian. Belum lagi yang mengalami trauma sampai saat ini.